Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kajian tanya jawab baru. Saya menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau syabab ada pertanyaan yang mau diajukan, bisa melalui kolom komunitas di YouTube atau melalui IG Syekh Muhammad Al-Fuli. InsyaAllah saya jawab, tapi mohon maaf jika telat jawabnya karena setiap hari ada puluhan bahkan kadang-kadang ratusan pesan atau komentar yang masuk. Baik, bismillah, kita mulai kajian tanya jawab hari ini. Assalamualaikum Syekh, kenapa Abu Jahal melaksanakan tawaf di Ka'bah padahal mereka bukan muslim? Wah, menarik ini teman-teman. Betul, mereka bukan muslim, tetapi ajaran Islam itu sudah ada di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Waktu Nabi Ismail misalnya. Mungkin bakal ada yang kaget ya. Kok bisa ajaran Islam ada sebelum Nabi Muhammad ada? Bagaimana itu kan Nabi Muhammad Nabi Islam? Ya teman-teman, karena agama Islam itu bukan agama yang baru teman-teman. Sedangkan agama Islam itu adalah satu-satunya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Nabi Adam muslim, Nabi Ibrahim muslim, Nabi Ismail muslim, Nabi Isa muslim, Nabi Musa muslim, ya. Dan Nabi Muhammad merupakan nabi Islam yang terakhir. Nabi terakhir dalam Islam. Bukan satu-satunya Nabi Islam. Makanya di Jazirah Arab masih ada sisa-sisa ajaran Islam. Tetapi sayangnya orang Arab jahiliyah itu meninggalkan ajaran Islam yang dibawa Nabi Ibrahim, dibawa Nabi Ismail, dan mereka mulai menyembah berhala dengan sisa-sisa ajaran Islam. Baik, bismillah. Assalamualaikum Syekh. Apakah perempuan boleh melaksanakan puasa Daud? Karena ada seseorang yang saya kenal mengatakan kalau perempuan tidak boleh melaksanakan puasa Daud karena puasanya bisa gagal atau terhenti saat sedang halangan, saat haid. Baik, jujur teman-teman, kalau misalnya orang yang kita tanyakan itu bukan ahli ilmu syar'i dan kita tetap percaya apa yang dia katakan, maka itu salah kita sendiri. Kita salah memilih orang yang kita tanyakan. Kita kalau sakit tanyanya ke dokter, tanyanya ke orang yang berpengalaman. Dan persoalan agama juga harus ditanyakan kepada orang yang merupakan ahlinya atau orang yang berpengalaman. Perempuan insya Allah boleh melaksanakan puasa Daud. Emang kalau terhalang haid itu kenapa? Ya haid, suci, terus puasa lagi, sesederhana itu. Puasa Daud itu sifatnya tidak wajib teman-teman. Sedangkan puasa Ramadan itu sifatnya wajib. Di puasa Ramadan aja, kalau perempuan terhalang haid, dia tidak puasa, kemudian kalau sudah haid, dia lanjut puasa. Apalagi dalam puasa yang sifatnya tidak wajib. Baik, Assalamualaikum Syekh. Saya mau tanya mazhab yang dianut masyarakat Mesir. Kebanyakan orang Mesir pakai mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Bukan sebagian pakai Syafi'i, bukan sebagian pakai Hanafi. Semuanya pakai Syafi'i dan Hanafi di waktu yang sama. Coba bayangkan. Jadi dua mazhab ini dicampur teman-teman. Kalau urusan ibadah pakai mazhab Syafi'i seperti Indonesia. Tapi kalau urusan muamalah seperti cerai, nikah dan lain-lain itu pakai mazhab Hanafi. Assalamualaikum, apa hukumnya menjadi makmum di mana imamnya bekerja atau berprofesi sebagai pembersih tempat ibadah umat Hindu? Ya, tidak ada masalah sama sekali. Kan dia muslim, dia berakal, dia baligh, sudah kita boleh menjadi makmum di belakang dia dan kita tidak berhak menanyakan profesi dia sama sekali. Memang beliau salah memilih pekerjaan, tapi ini bukan urusan kita dan ini bukan kewenangan kita untuk menanyakan hal tersebut. Baik teman-teman, pertanyaan berikutnya. Kenapa ada yang mengambil aqidah Asy'ariyah dan fiqih Syafi'iyah? Apakah Imam Syafi'i tidak memiliki pembahasan mendalam mengenai ilmu aqidah? Masya Allah, pertanyaan yang menarik ini teman-teman. Jawabannya, karena orang muslim zaman dahulu itu sangat profesional. Kalau misalnya ketemu satu ulama yang ahli fiqih, mereka ambil fiqihnya saja. Kalau mereka ketemu ulama yang ahli aqidah, mereka ambil aqidahnya saja. Kalau mereka ketemu ulama yang ahli qiraat, mereka ambil qiraatnya saja. Seperti Imam Hafs bin Asim. Kita kalau baca Al-Quran di Indonesia, baca Al-Quran pakai qiraat Hafsan Asim. Imam Hafs itu ahli qiraat, luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Hafs.
Tapi dalam ilmu hadis, ilmunya tidak diambil karena beliau lebih ahli dalam ilmu qiraat. Beda dengan zaman kita sekarang. Kalau orang sudah suka sama ustaz tertentu, semua ilmunya diambil, semua cabang ilmunya diambil. Tidak melihat memang misalnya ustaz ini lebih ke fiqih, ustaz ini lebih ke akidah, ustaz ini lebih ke sirah, ustaz ini lebih ke sejarah, ustaz ini lebih ke nahwu. Enggak, semuanya diambil. Jadi itu tandanya orang muslim zaman dahulu lebih profesional ya dibanding kita sekarang. Baik teman-teman, pertanyaan berikutnya. Mau tanya Syekh, kenapa jika niat baik untuk membahagiakan kedua orang tua dan anak dan istri begitu susah? Padahal niat hanya ingin membahagiakan dan mengangkat derajat kedua orang tua dan membayarkan hutangnya. Sepertinya teman-teman pertanyaan ini kurang spesifik ya. Tapi secara umum saya bisa jawab dengan satu kalimat. Surga tidak gratis. Coba antum kumpulkan 1.000.000 orang di satu lapangan, kemudian tanya, siapa di sini yang mau masuk surga? Saya yakin semuanya 100% bakal jawab saya mau masuk surga. Tetapi mohon maaf, di lapangan dalam kenyataannya apakah semuanya masuk surga? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena surga tidak gratis. Semua orang bilang mau masuk surga, tetapi jarang yang mau mengorbankan waktu istirahatnya untuk masuk surga, mengorbankan hartanya untuk masuk surga, mengorbankan ilmunya untuk masuk surga, mengorbankan hal yang dia miliki untuk masuk surga. Makanya kenyataannya tidak semuanya masuk. Teman-teman, kalau mau lebih khusyuk dalam salat, mau memahami ilmu agama, sangat dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, hubungi Syabab Belajar Akademi. Buat yang muda, buat yang tua, buat yang sibuk, buat yang waktunya longgar, insyaAllah semuanya bisa belajar. Bahkan yang di luar Indonesia pun bisa belajar. Hubungi mereka, mudah-mudahan lancar insyaAllah proses belajarnya. Oke teman-teman, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Syekh, jika kita salat maghrib atau isya di masjid, apakah boleh ba'diyah maghrib atau isya di rumah saja? Masya Allah teman-teman, saya ada cerita lucu terkait pertanyaan ini. Dulu pas saya masih kecil, saya pernah dengar satu hadis dari syekh saya. Hadisnya seperti ini, bahwa salat terbaik bagi kaum pria itu adalah salat yang dilaksanakan di rumah, kecuali salat yang fardu. Jadi salat yang fardu lebih utama di masjid, tapi salat yang tidak fardu lebih utama di rumah. Qabliyah, ba'diyah itu lebih utama di rumah. Itu kata Rasulullah SAW, dan ini hadis sahih teman-teman. Maka dari hari itu saya memutuskan untuk salat qabliyah dan ba'diyah itu di rumah saja. Di masjid hanya salat yang fardu saja. Jadi di hari pertama saya selesai salat maghrib, kemudian balik ke rumah, saya salat ba'diyah. Semuanya lancar, alhamdulillah, tidak ada masalah. Hari kedua lancar, tidak ada masalah. Hari ketiga saya mulai malas sedikit ketika sampai rumah. Hari keempat pas masuk rumah saya mulai sibuk dengan urusan rumah yang lain dan lupa salat ba'diyah. Maka kesimpulannya saya jarang salat ba'diyah gara-gara saya memutuskan untuk salat di rumah. Maka kalau antum benar-benar mampu salat ba'diyah dan qabliyah di rumah tanpa rasa malas sedikit pun, ya silakan, nggak apa-apa, itu lebih utama malah. Tapi kenyataannya teman-teman, kebanyakan kita kalau menunda ba'diyah untuk di salat di rumah, kebanyakan kita bakal malas, kebanyakan kita tidak akan melaksanakannya. Maka dalam kondisi ini lebih utama di masjid supaya dapat pahalanya. Baik teman-teman, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, salat subuh harus pakai doa qunut atau tidak? Soalnya saya salat di Makkah dan Madinah tidak pakai doa qunut. Baik, insyaallah jawabannya sederhana. Salat subuh tidak harus pakai qunut. Ini masalah khilafiyah. Mau pakai qunut silakan, tidak pakai qunut silakan. Saran saya, jika imamnya pakai qunut, antum ikut pakai qunut. Jika imamnya tidak pakai qunut, ya jangan qunut. Saya juga kalau misalnya di masjid, biasanya kan saya keliling masjid-masjid, alhamdulillah. Kemudian kadang-kadang salat subuh, kajian subuh, saya diminta untuk jadi imam. Saya tanya DKM-nya dulu, di sini pakai qunut gak? Kalau DKM-nya jawab iya, Syekh pakai qunut, saya qunut. Kalau pakai enggak Syekh, tidak pakai qunut, saya tidak pakai qunut. Walaupun dalam kehidupan pribadi saya tidak pakai qunut ya. Tapi ini masalah khilafiyah dan Rasulullah pernah qunut
dan kita harus lebih fleksibel terhadap masalah khilafiyah ini. Baik teman-teman, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Syekh, apa hukum chatting dengan lawan jenis ya? Tetapi tetap menjaga adab dan sopan santun. Dan apa hukum menyatakan perasaan cinta kepada lawan jenis? Masya Allah, sepertinya antum lagi jatuh cinta ya. Masya Allah. Baik, yang pertama, berinteraksi dengan lawan jenis itu hukumnya halal asal ada alasan. Seperti alasan yang mu'tabar yang sudah dijelaskan dalam syariah. Seperti jual beli, seperti belajar mengajar. Kalau dosennya perempuan, ya wajar berinteraksi. Jual beli, kalau pedagangnya perempuan, ya wajar berinteraksi. Seperti alasan-alasan lain yang mu'tabar. Tapi kalau tidak ada alasan yang mu'tabar, tidak diperbolehkan interaksi dengan lawan jenis. Misalnya curhat, atau cuma nanya kabar, atau bercanda, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, hukumnya menyatakan perasaan cinta kepada lawan jenis. Dan sebenarnya buat saya yang lebih penting itu, apa yang antum akan lakukan setelah menyatakan perasaan cinta itu. Ada beberapa pilihan. Ada orang yang akan mengatakan seperti ini. Wahai fulana, aku cinta sama kamu. Ayo, tunjukkan rumahmu di mana biar aku lamar kamu. Ini boleh menyatakan perasaan cinta kalau memang konteksnya seperti ini. Ada orang yang bilang seperti ini. Wahai fulana, aku cinta sama kamu. Ayo kita pacaran dulu. Ayo kita ngopi dulu. Ini tidak boleh. Jadi pertanyaannya, apa yang antum bakal lakukan setelah menyatakan perasaan cinta? Kalau misalnya antum menyatakan perasaan cinta dan langsung dilamar, menyatakan perasaan cinta supaya dapat nomor orang tuanya, supaya ditelepon janjian, supaya ketemu, itu nggak ada masalah. Aman-aman saja. Tapi kalau menyatakan perasaan cinta supaya pacaran, itu tidak boleh. Menyatakan perasaan cinta tapi tidak ada tindak lanjut, itu tidak boleh teman-teman. Baik sahabat, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Syekh, mau tanya tentang konser. Apa hukum dasarnya mendatangi konser musik? Dan bagaimana mengenai ikhtilat dalam konser musik? Karena kalau cuma diartikan bercampurnya laki dan perempuan, maka di ruangan kelas ada laki dan perempuan yang bercampur juga. Baik teman-teman, dalam pertanyaan ini ada dua hal yang berbeda. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hukumnya konser. Yang kedua, apakah boleh didatangi atau tidak? Yang pertama, konser itu ada musiknya. Dan soal musik itu adalah masalah khilafiyah. Kalau kita berpendapat bahwa musik itu haram, maka jelas konser tidak boleh didatangi. Tapi kalau kita berpendapat bahwa musik itu halal, asal digunakan dalam hal-hal yang halal, maka konser boleh didatangi dengan beberapa syarat berikut sebentar. Kalaupun musik halal, tetap ada dua permasalahan besar dalam konser itu. Masalah pertama, konser itu biasanya melalaikan untuk melaksanakan sholat. Saya kadang-kadang melihat beberapa orang yang kalau berangkat ke konser itu berangkat dari asar misalnya, sebelum asar. Jadi di sana ujung-ujungnya dia tidak sholat asar, dia tidak sholat maghrib, dia tidak sholat isya. Dan alasan konser itu bukan alasan yang mu'tabar untuk kasar jamaah sholat ya. Maka itu masalah yang pertama. Mayoritas konser itu melalaikan untuk melaksanakan sholat. Karena biasanya dilaksanakan dalam waktu di mana ada banyak sholat. Dan biasanya di tempat konser itu saking ramainya, kita tidak bisa keluar untuk melaksanakan sholat. Baik, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ikhtilat secara umum seperti yang saya bilang tadi. Ikhtilat secara umum itu diperbolehkan dalam agama Islam asal ada alasan yang mu'tabar. Misalnya, laki-laki dan perempuan berikhtilat dalam ruangan kelas untuk mengikuti pelajaran ilmu. Itu alasan yang mu'tabar, tidak ada masalah. Tapi kalau di konser laki-laki dan perempuan berikhtilat untuk apa? Tidak ada alasan yang mu'tabar, maka ikhtilatnya diharamkan di sini. Maka secara umum, pendapat saya sendiri, 90% dari konser yang diadakan di negeri kita tercinta ini maupun di luar negeri, itu adalah konser yang tidak memenuhi syarat-syarat ikhtilat dalam Islam. Maka lebih baik tidak didatangi. Baik teman-teman, pertanyaan berikutnya, bagaimana perjalanan Syekh dari kecil sampai saat ini? Apakah dari keluarga yang mampu atau pas-pasan, tempat kerja asal dan pernah kuliah di mana? Masya Allah, jatuhnya curhat ya.
Baik, saya lahir di Mesir, saya dari Mesir. Saya dari keluarga yang middle class di Mesir, kelas menengah. Jadi alhamdulillah dari segi ekonomi tidak pas-pasan. Tapi di waktu yang sama bukan yang kaya. Jadi masih ada kelonggaran. Pokoknya middle class, kelas menengah seperti banyak orang yang lain. Untuk kerja selama di Mesir, saya mulai kerja dari umur 12 tahun. Mulai kerja benaran. Mungkin kerjanya bukan karena benar-benar butuh, jujur ya. Tapi kerjanya untuk mendapatkan pengalaman dan untuk beli buat diri sendiri barang-barang yang sifatnya bukan kebutuhan pokok seperti HP, laptop, dan lain-lain. Karena harga barang-barang itu sangat mahal, saya tidak bisa memberatkan orang tua untuk membelikan hal itu. Biasanya pada umumnya middle class seperti ini, ya. Kerjanya pas masih kecil 12 tahun pasti di luar konteks ilmu syar'i dan mengajar ya. Kerja yang biasa saja ya, biasa saja. Terus saya mulai hafal Al-Quran di umur yang muda juga. Belajarnya yang formal di Fakultas Darul Ulum, Fakultas Syariah, Universitas Kairo. Belajar yang informal di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar, bukan Universitas Al-Azhar. Saya rasa itu cukup ya. Baik teman-teman, pertanyaan berikutnya, Syekh, boleh nggak kita membatasi diri dari saudara yang menyakiti hati? Saya tahu silaturahim selalu dianjurkan, tapi ketika kami bertemu dia selalu bikin sakit hati. Masya Allah, tamam. Ada dua kata yang sering sekali disalahpahami teman-teman. Kata yang pertama itu adalah kata silaturahim, kata yang kedua adalah kata silaturahmi. Ini dua kata yang berbeda teman-teman. Kalau kata silaturahmi itu biasanya dengan siapa saja, ya. Bisa dengan jamaah masjid, bisa dengan tetangga, bisa dengan teman, itu silaturahmi. Dan dalam konteks silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam untuk menyambung hubungan silaturahmi dengan saudara muslim. Tapi kalau ada orang yang bikin sakit hati, maka kita boleh membatasi diri sendiri, tidak bergaul dengan dia, menjaga diri dari keburukan. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Bahkan diperbolehkan juga memutus hubungan ini jika benar-benar membawa mudarat kepada kita. Ini untuk konteks yang pertama, silaturahmi. Tapi ada konteks yang kedua, yaitu silaturahim, yaitu orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Tidak ada inia, ya, silaturahim. Orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kita seperti orang tua, kakek nenek, kakak adik, sepupu, bibi, paman, itu semuanya silaturahim. Dalam konteks ini kita tidak boleh memutus hubungan silaturahim dengan mereka. Tapi kalau benar-benar hubungan dengan mereka itu membawa mudarat, maka kita diperbolehkan untuk melakukan yang minimal. Misalnya melayani orang tua, atau misalnya tanya kabar paman dan bibi dan sepupu setiap bulan sekali, setiap 2 bulan sekali, seperti itu. Lakukan yang minimal saja untuk konteks silaturahim. Tapi jangan sampai memutus hubungan sama sekali, karena ini hal yang sangat tidak dianjurkan dan tidak membawa keberkahan buat kehidupan kita. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian tanya jawab ini bermanfaat. Kalau teman-teman pengen jawabannya dijawab di kajian seperti ini, tanya di IG atau tanya di kolom komunitas di YouTube. InsyaAllah saya usahakan jawab satu persatu. Barakallahu fikum. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.